Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh peserta pada kelas perdagangan manusia siang ini. Perkenalkan, nama saya Hayminangkani Putri, seorang mahasiswa Prodi Sarjana Kriminologi Angkatan 2021. Bersama saya, Wildan juga, seorang mahasiswa Prodi Sarjana Kriminologi Angkatan 2021. Pada hari ini, kami akan berperan selaku moderator selama acara presentasi berlangsung. Baik, kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Gabriel Fakal dan Aniel Yanon. Mungkin nanti izin kami panggil sebagai Kang Gabriel dan Mas Elo, apakah boleh? Oke, baik. Kami mengucapkan selamat datang dan juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan kami di kelas perdagangan manusia ini. Ya, baik. Hari ini kita akan bahas mengenai kerjasama internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia dengan berusaha memberikan fokus pada bentuk-bentuk kerjasama internasional dan juga pergerakan masyarakat di akar rumput dalam upaya menghadapi perdagangan manusia. Untuk itu pada hari ini kita mengundang dua pembicara tamu. Yang pertama yaitu Gabriel Fakal, merupakan seorang antropolog dan Indonesianis yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Institute for Research on Contemporary Southeast Asia atau mungkin disingkat sebagai IRASEC. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Observatory of Political Alternative in Southeast Asia atau ALTERSI yang berbasis di Prancis. Untuk fokus kajian beliau sendiri itu berfokus pada mobilisasi kolektif, terutama di Indonesia. Antara lain itu ada milisi sipil nasionalis, kelompok Islam radikal, dan baru-baru ini itu terlibat secara kolektif dalam kajian terkait transisi sosial lingkungan. Yang berikutnya ada Anielo Iannone atau yang akan kita sapa Mas Elo, seorang Indonesianis dan peneliti dengan fokus pada ilmu politik dan hubungan internasional. Saat ini ia adalah seorang calon kandidat dokter di Universitas Airlangga di Surabaya dengan konsentrasi hubungan internasional. Masalah ini juga merupakan seorang dosen paruh waktu di Universitas Diponegoro di Departemen Politik dan Studi Pemerintahan. Ya betul ya Mas ya. Dan Mas Elo ini juga memiliki minat penelitian yang berpusat di sekitar ilmu politik dan hubungan internasional dengan fokus khusus pada Asia Tenggara. Lebih lanjut, Mas Elo ini melakukan studi terhadap seluk-beluk politik domestik di Indonesia, juga mengeksplorasi topik-topik seperti gerakan sosial, gerakan buruh, dan dinamika migrasi di wilayah tersebut. Selain pembicara tamu ini, tentunya sesi kali ini kami juga menghadirkan dua mahasiswa kriminologi untuk melakukan paparan juga. Yang pertama adalah Malangin Lukiana yang merupakan mahasiswa program studi kriminologi S1 pada tahun ketiga dan memiliki minat pada kajian mengenai perempuan dan organized crime. Kemudian ada Raffi Ramadan yang juga merupakan mahasiswa S1 kriminologi di tahun ketiga dengan minat kajian pada bidang cybercrime. Pada sesi hari ini, pertama-tama Sukma akan menjelaskan mengenai bagaimana kerjasama internasional dilakukan untuk menangani kasus perdagangan manusia. Selanjutnya, mungkin akan dilanjutkan oleh Raffi yang akan menjelaskan dalam penanganan tersebut bagaimana pergerakan sosial hadir sebagai reaksi terhadap fenomena perdagangan manusia yang kemudian mendorong kerjasama antar kelompok dalam masyarakat. Kemudian kita masuk pada pemaparan dari pembicara tamu, yaitu Mas Elo, yang akan memaparkan mengenai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, protokol Palermo, serta kerja migran perempuan Indonesia di Malaysia, serta menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dan mengapa kerjasama antar kelompok bahkan antar negara itu diperlukan. Terakhir, Gabriel akan menjelaskan mengenai pergerakan sosial secara umum agar kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan pergerakan sosial, dan mengapa dan bagaimana ia terbentuk, serta bagaimana geliatnya di dalam masyarakat. Oke, baik. Setelah kita mengetahui profil dari rekan-rekan dan Mas Kang pemateri, mungkin berikutnya lanjut saja langsung kepada Sukma dan Raffi. Kami persilakan untuk melakukan pemaparan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sukma Lukiana. Saya saat ini bersama dengan Raffi akan menjelaskan bagaimana sih kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan manusia. Boleh di next?
Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan manusia? Jadi, menurut United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC, jadi perdagangan manusia ini merupakan kegiatan ilegal yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang melalui kekerasan, penipuan yang bertujuan untuk mengeksploitasi mereka agar mendapatkan keuntungan. Nah, eksploitasi ini dapat berupa dan tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pekerja migran ilegal, dan pengambilan organ tubuh. Nah, korbannya tentunya bisa laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia dan latar belakang. Nah, di Indonesia sendiri, kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Boleh dilanjut? Masuk ke data kasusnya, jadi perdagangan manusia ini merupakan bentuk kejahatan yang akar penyebabnya itu sangat kompleks yang dapat menjadi kasus lintas batas negara bahkan lintas benua. International Labour Organization atau ILO dalam Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa terdapat 21 juta korban kerja paksa secara global dan 11 juta diantaranya itu adalah korban di Asia Pasifik. Nah, kalau dari gambar yang pertama pojok kiri itu bisa dilihat negara tujuan dengan korban dari Asia, baik itu dari selatan maupun timur, memiliki jumlah yang besar dan berdimensi tinggi. Kalau diagram ini juga menunjukkan gambar ini juga menunjukkan data negara tujuan korban perdagangan manusia dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Lalu diperkirakan setiap tahun hampir 1/3 dari perdagangan global atau sekitar 200.000 sampai 225.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan dari Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Nah, kalau gambar yang kedua ini menunjukkan bisa dilihat dari anak panahnya. Oh, sorry. Kayak contohnya yang dari South America ini, korbannya itu kebanyakan dari Asia Pasifik, lalu bisa dilihat juga yang Afrika ini korbannya dikirim ke Middle East dan seterusnya, bisa dilihat dari gambar tersebut. Lalu kalau di Indonesia sendiri, menurut VOA Indonesia tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mencatat terdapat setidaknya 1.581 orang Indonesia yang menjadi korban TPPO pada tahun 2020 sampai 2022 yang didominasi oleh perempuan dan anak. Nah, negara tujuan dari TPPO ini biasanya dikirim ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah dengan modus bisa dilihat dari data yang gambar ketiga. Modus yang seringkali digunakan oleh pelaku perdagangan manusia ini terutama selama tanggal 5 Juni sampai 21 September 2023, yaitu ada PMI, pekerja migran ilegal, sebanyak 525 kasus, lalu ada PSK, pekerja seks komersial, sebanyak 283 kasus, eksploitasi anak sebanyak 69 kasus, dan ABK, anak buah kapal, sebanyak 7 kasus. Boleh di next. Masuk ke kerjasama internasional, sesuai dengan protokol Palermo, tindakan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia itu secara efektif, khususnya pada anak dan perempuan, harus menggunakan pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, transit, dan tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah, menghukum pelaku, dan melindungi korban. Kalau di Indonesia sendiri, menurut International Organization of Immigration atau IOM Indonesia tahun 2021, mengatakan bahwa salah satu cara untuk menangani kasus TPPO adalah dengan cara kerjasama secara internasional atau kerjasama antar negara yang dapat melibatkan kementerian, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, konsulat, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Masuk ke bentuk-bentuk kerjasama internasional. Jadi berdasarkan ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Person Cases tahun 2010, terdapat beberapa bentuk kerjasama internasional untuk memberantas kasus perdagangan manusia di ASEAN, yaitu yang pertama ada kerjasama informal, yaitu
kerjasama yang tidak terikat dengan aturan di luar bantuan formal yang dapat berupa pertukaran informasi secara langsung antara aparat penegak hukum dan instansi yang mengatur kerjasama internasional tersebut. Kerjasama ini juga biasanya disebut sebagai police to police dan agensi to agensi. Lalu yang kedua ada kerjasama formal, yaitu proses formal yang dilakukan negara untuk meminta negara lain menggunakan kewenangannya dalam hal pertukaran bukti dan informasi untuk tujuan penyelidikan atau penuntutan. Contohnya itu, jadi pada Agustus 2003, isu perdagangan manusia ini tuh sebenarnya menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan KTT ASEAN ke-42 tahun 2003 di Labuan Bajo. Karena kasusnya sekarang ini mulai meningkat, terutama yang menyalahgunakan teknologi di Asia Tenggara. Ketua ASEAN 2003 menegaskan ke Indonesia untuk kembali pada instrumen hukum yang ditetapkan melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, serta disepakati MOU on Recruitment and Protection of Indonesian Migrant Workers yang dibuat untuk mengatur penggunaan sistem satu jalur dalam perekrutan dan pengawasan TKI. Lalu yang ketiga ada kerjasama ekstradisi, yaitu proses yang terjadi ketika suatu negara meminta negara lain untuk memulangkan seseorang untuk diadili atau menjalani hukuman di negara peminta. Nah, karena sifat dari proses perdagangan manusia ini pelakunya itu dicari atau diadili di suatu negara yang biasanya berada di negara lain. Lalu tidak hanya aparat penegak hukum dan peradilan pidana antar negara yang melakukan kerjasama internasional dalam memberantas kasus perdagangan manusia ini, tetapi lembaga lain, khususnya LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau NGO, juga diajak kerjasama untuk memberantas kasus perdagangan manusia sebagai penyedia layanan bagi korban. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk membantu dan melindungi korban perdagangan manusia, memfasilitasi kerjasama korban sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, serta menyediakan kebutuhan dasar bagi para korban seperti shelter, makanan, baju, dan kebutuhan lainnya. Nah, dikarenakan sebagian besar pendanaan LSM ini berasal dari donasi pemerintah dan sumbangan, jadi mereka itu berfokus pada kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik, khususnya sesuai dengan topik ini, kesadaran akan perdagangan manusia dan korbannya. Nah, dengan adanya kesadaran ini, publik akan melihat korban menjadi lebih manusiawi dan memahami kerentanan korban. Boleh di next. Masuk ke contoh kerjasama internasional. Yang pertama itu ada di Vietnam. Jadi pada April 2023 lalu sebanyak 30 WNI menjadi korban TPPO di Ho Chi Minh City, Vietnam. 30 orang WNI ini tuh dimodus dengan diiming-imingi pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar, tapi sampainya di Vietnam mereka dipaksa untuk melakukan penipuan berkedok call center atas nama kantor atau lembaga yang ada di Indonesia, atau dengan kata lain dipaksa melakukan online scam. Nah, ya pada akhirnya Indonesia dan Vietnam melakukan kerjasama dalam mencegah TPPO. Jadi baik Indonesia maupun Vietnam memiliki teknologi berupa surveillance system dan crawling system pada ruang digital untuk melihat apakah ada tindakan-tindakan ilegal dan kriminal di dalam ruang digital. Kemudian akan dilakukan pengawasan pada platform-platform digital di kedua negara tersebut. Nah, apabila dalam surveillance systems itu ditemukan ada aktivitas yang tidak wajar, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk melakukan take down dan penyelidikan lebih lanjut lagi. Lalu di Jepang, jadi sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini dilegalisasikan, jadi pernah terjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu mendapatkan laporan dari LSM Solidaritas Perempuan dan International Organization for Migration atau IOM bahwa terjadi kasus perdagangan 18 perempuan dengan modus akan dijadikan sebagai duta seni budaya Indonesia ke Jepang pada tahun 2006 lalu. Jadi tapi selamanya di Jepang, mereka 18 perempuan tersebut dimanipulasi dan dipekerjakan sebagai PSK yang dikirim oleh perusahaan jasa impresariat atau yaitu PT Media Seni Indonesia. Jadi korban kemudian menemui wartawan lokal Jepang untuk dibawa ke perwakilan IOM di Jepang. Lalu IOM ini menghubungi kepolisian Jepang dan Indonesia untuk diusut lebih dalam lagi. Lalu pada September 2006
ke-18 korban dipulangkan ke Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya di Kamboja juga menjadi salah satu negara yang menjadi lokasi dilakukannya TPPO. Jadi pada bulan Oktober 2023 sebanyak 28 orang berkeluarga negara Indonesia ini dipulangkan dari Phnom Penh. Nah, mereka ini dipaksa melakukan online scamming di Pho Phet, Provinsi Banteay di Kamboja. Kemudian mereka, para korban, diamankan oleh Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection atau kepolisian pusat di sana setelah diadakan koordinasi dengan KBRI. Nah, untuk mencegah terjadi kembalinya kasus seperti ini, maka dari itu Indonesia melakukan kerjasama pada bagian imigrasi dengan Kamboja melalui kemudian Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters. Jadi dalam meeting ini kedua negara menyepakati kerjasama dalam 8 hal yang meliputi pertukaran informasi migrasi, pengaturan perpindahan orang secara sah dan tertib, lalu penentuan status migran, terus menangani penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, lalu menangani kasus penipuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kelembagaan dan kebijakan manajemen migrasi, serta pelatihan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Jadi selain itu juga akan ditempatkan atas imigrasi Indonesia untuk memperkuat koordinasi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Raffi. Ya, jadi setelah membahas kebijakan anti perdagangan manusia secara internasional, sekarang kita membahas tentang pergerakan akar rumput anti perdagangan manusia di Indonesia. Boleh di next. Sebelum pembahasan lebih dalam, mari kita lihat latar belakang pendirian Dark Bali. Pada tahun 2014, pendiri Dark Bali yang bernama Delaina May merupakan seseorang yang bekerja di Bali sebagai dukungan staf untuk organisasi non-profit lokal yang menjalankan rumah aman bagi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Atas dorongan dari rekan-rekan lokal, ia bekerja sama dengan organisasi lain untuk menyelenggarakan konferensi pelatihan bagi para pengasuh dari seluruh negeri. Responnya sangat besar dan positif dan jelas terlihat bahwa ada kebutuhan dan keinginan untuk mendirikan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendukung komunitas non-pemerintah anti perdagangan manusia di Indonesia yang pada saat itu terpecah belah. Lalu selanjutnya, setelah bekerja sama dengan komunitas yang sama, Dark Bali dibentuk untuk menyediakan pelatihan profesional dan mengkoordinasikan koalisi anti perdagangan manusia di Bali. 2 tahun kemudian, program pilot ini diperluas ke bagian lain Indonesia sebagai respon terhadap undangan dari organisasi lain. Hingga pada tahun 2018, Dark Bali terdaftar sebagai jenis yayasan di Indonesia dan juga sebagai organisasi non-profit 501c3 di Amerika Serikat, yaitu organisasi non-profit yang tidak dikenakan pajak, sehingga memudahkan dalam mendapatkan pendanaan internasional bagi koalisi ini. Boleh next slide. Lalu perkembangan dan peran Dark Bali. Hingga tahun 2020, Dark Bali telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Dari 6 organisasi pendiri, Dark Bali telah berkembang menjadi lebih dari 2 lusin anggota organisasi. Selain itu, organisasi-organisasi lainnya juga ikut berpartisipasi, termasuk layanan sosial pemerintah dan unit kepolisian. Tujuan utama Dark Bali adalah menghilangkan perbudakan di Indonesia dengan mendukung komunitas abolisionis lokal yang bekerja keras. Selain itu, pergerakan Dark Bali dalam melawan perdagangan manusia juga telah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia, yaitu Jakarta, Lombok, Bandung, dan Sumba. Lalu peran Dark Bali berperan penting dalam menyediakan struktur dan dukungan agar organisasi ini dapat bergerak sebagai suatu kesatuan dalam melawan perdagangan manusia di Indonesia. Dark Bali bekerja sama dengan mitra lokal termasuk organisasi non-profit, layanan sosial pemerintah, dan unit kepolisian untuk melaksanakan pelatihan profesional, mengkoordinasikan aksi, dan melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia.
Dark Bali juga menjalin hubungan dengan komunitas global yang memiliki tujuan yang sama dalam melawan perdagangan manusia. Dalam pergerakannya, Dark Bali juga menerima dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki visi dan misi yang serupa. Selain itu, Dark Bali juga menjalin kemitraan dengan lembaga akademik, pemerintah, organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, advokasi, dan upaya pencegahan terhadap perdagangan manusia. Boleh di next slide. Lalu selanjutnya, tentu saja perjuangan melawan perdagangan manusia tidaklah mudah. Dark Bali menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan mengatasi akar penyebab dari perdagangan manusia itu sendiri. Namun Dark Bali berharap dapat melihat perubahan yang signifikan dalam upaya melawan perdagangan manusia di Indonesia, sehingga membutuhkan dukungan-dukungan dari organisasi lain di seluruh Indonesia. Jadi selain Dark Bali, juga terdapat beberapa pergerakan akar rumput anti perdagangan manusia di Indonesia, seperti Nasyaitul Aisyah yang dilakukan organisasi keagamaan Islam Muhammadiyah, serta pergerakan akar rumput lainnya di daerah-daerah lain, salah satunya di Batam, yang dipicu oleh adanya dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam aksi human trafficking, serta gerakan Zero Trafficking Network dari NTT yang selalu berusaha untuk mengedukasi masyarakat untuk mengenali modus operandi perdagangan manusia. Boleh di next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, terima kasih Sukma dan Raffi atas pemaparannya yang menjelaskan secara umum tentang apa saja kerjasama internasional, khususnya di ASEAN, untuk dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, kemudian apa saja gerakan-gerakan sosial yang dilakukan di Indonesia, terkhususnya di antara masyarakat. Untuk kepada Mas Elo, kami persilahkan. Saya dulu atau Gabe dulu? Silakan, bisa Mas Elo dulu. Oke. Jelas? Bisa lihat? Sudah jelas, bisa dilihat. Ya, terima kasih untuk undangan saya. Sebenarnya saya akan presentasi satu proyek saya yang mungkin saya akan terbit bulan depan di jurnal dan tentang masalah tentang perdagangan manusia di Indonesia, satu kasus, tapi dengan lihat dari matanya LSM Indonesia, dan juga aku akan bahas tentang pemburu mereka di Indonesia. Di dua perspektif yang mungkin kita berbeda, tapi kita coba lihat. Oke. Kemudian research question yang saya akan buat itu adalah challenge yang NGO-nya sebenarnya face ketika mereka kerja dan isu human trafficking Indonesia. Dan sebenarnya regulasi yang Indonesia membuat melembah menyelesaikan masalah perdagangan manusia Indonesia. Nah, waktu itu saya wawancara beberapa orang di NGO, terutama saya wawancara beberapa orang dari perempuan, saya juga disebut oleh teman-teman kita tadi. Aku namanya perempuan satu di Georgia, namanya Perkasa, nanti kita lihat, dan yang lain. Semua berbeda-beda karena perempuan punya satu tugas, yang lain punya tugas. Nanti kita juga profilnya NGO itu bagaimana kerja dan bagaimana mereka punya masalah atau batasan ketika harus face isu tentang trafficking. Terutama saya tentang perempuan dan anak kecil sebenarnya. Oke, jadi teologinya sebenarnya ya sedikit tentang kualitatif ya, dan analisis aku grup people saya wawancara mereka dan ekstrapolasi yang saya dapat dari mereka pertama. Dan NGO yang saya wawancara adalah peserta perempuan Samin di Jogja, Setara di Semarang, dan ECPTA di Indonesia.
CPI itu fokus tentang penetrasi di eksploitasi seksual, terutama minors, jadi anak bawah umur, dan mereka aktif secara juga ambil aksi sebenarnya seperti sektor perempuan. Sami dan setara mereka lebih prevention, jadi mengajak bagaimana harus kita lihat isu itu. Dan juga saya bicara tentang satu orang yang saya nggak sebut namanya saya panggil Mas Jos, yang dia sudah bantu saya untuk mengerti isu tentang trafficking Indonesia. Karena kadang-kadang kita pikir bahwa trafficking perlu kita move dari Indonesia ke negara lain, tapi Indonesia sendiri punya trafficking yang sangat tinggi di dalam Indonesia. Dari Georgia ke Jakarta, dari Jakarta ke tempatnya di Indonesia. Sangat tinggi karena kita juga nggak pernah lihat. Oke. Sedikit profiling tentang NGO-nya, setelah perempuan support, jadi sangat support case tentang perannya juga membuat kasih lawyer, dan mereka bicara sama menterinya sebenarnya, terutama tentang perempuan ya, migran dalam negeri atau di dalam negeri. Samin work terutama untuk prevention, jadi terutama untuk menggaji edukasi workshop, terutama di kasus terkait dengan minors. Setara sama seperti prevention, especially dengan minors, Mas Jo bekerja sama beberapa NGO, terutama di kawasan Jawa Tengah, tapi juga terutama di level domestik, terutama untuk minors juga dia. Beberapa hal terkait human trafficking internasional dan nasional law sebenarnya sudah tadi dibahas oleh teman-teman kita tadi, ya. Tapi perlu dia sampai 2020 tidak ada satu definisi resmi dalam hukum internasional untuk perdagangan manusia. Dan batasan ini lebih fokus pada waktu itu cuma berfokus pada perbedaan antara penyelundup ilegal dan imigrasi ilegal. Istilah perspektif kebiasaan membutuhkan ada kerjasama kuno sebenarnya, melihat semua sama dari perjanjian 5 dan buruh dalam agama yang lain. Misalnya konsep-konsep tentang buruh, tentang eksploitasi sudah ada sebenarnya, atau perbudakan sudah sejak waktu lama. Tapi konkretnya ada tetap berubah, terutama dari 1500 sampai 1700, jadi terjadi peningkatan perdagangan budak komersial yang telah meningkat lebih dari 30 juta antara Afrika dan Afrika sampai 1707, di mana sebenarnya pertama kali kita punya undang-undang yang menyelesaikan konsep buruh level pertama, karena nggak selesai, cuma beberapa aturan yang penting tentang kebutuhan. Konsekuensinya level historinya kita punya perbanyakan Bruxelles. Yang pertama, terus ada First Conversation Against White Slavery, terutama untuk white slavery, sangat penting. Dan International Conversation berarti cuma white yang hitam belum. International Conversation to suppress the trafficking woman children. First step, special woman full age in 33. Dan sesuatu yang paling penting adalah 1949 Convention for the Suppress of Trafficking Person and the Exploitation Prostitution of Others. Konvensi ini mengatakan bahwa perdagangan dan prostitusi tidak sesuai dengan terbatas nilai manusia serta membahagia kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat, dan melarang perdagangan perantaran dan eksploitasi di dalam negeri maupun di internasional. Saya nggak akan fokus tentang isu yang terkait ini karena waktu itu ada beberapa isu yang datang nanti sebenarnya, bagaimana juga kita lihat prostitusi sebenarnya. Eksploitasi seksual awalnya dilihat cuma dengan nilai let's say nilai sesuai marta itu, tapi secara resmi ada konflik awalnya tentang gerakan yang bilang prostitusi apa sebagai kerjaan dan bukan sebagai prostitusi. Itu isu yang lain sebenarnya. Ini juga yang penting, General Assembly of the United States adopt the CEDAW, Convention for Elimination of Form of Education Against Women, dan itu yang sekarang yang paling penting juga yang 1988 tentang children rights di Beijing in Contemporary International Human Rights, Trade, Poverty, Protection the Rights in Children. Itu adalah
beberapa ini sampai nanti ada juga protokol pada 2000-an dan protokol saat ini merupakan instrumen internasional terdapat pada manusia yang paling penting, terutama berdasarkan dengan Zame dan Tiana ini. Pertama adalah legasi internasional pertama yang mengatur pada manusia. Itu benar dan secara ini semua negara yang mengakui protokol harusnya nanti masuk dalam negara dalam hukum negara sendiri harus sesuai. Nah itu adalah satu isu pertama di Indonesia sebenarnya. Kebenaran Indonesia kita menemukan standar protokol dalam beberapa hal, terutama kalau kita bicara tentang level human trafficking. Protokol today the national instrument against human trafficking berdasarkan dengan orang yang atas. Beberapa hal yang penting untuk bagaimana kita identifikasi human trafficking children dan belum dan orang dewasa sebenarnya. Ya, yang penting adalah kalau orang yang belajar hukum adalah material elemen. Kalau material elemen, kalau kita lihat kalau over 15 berarti ada act, mean, effective, so kalau untuk belong kita perlu punya means. Oke, karena belong, kalau mereka belum dewasa tidak bisa mereka punya means sebenarnya. Dan yang juga itu yang paling penting. Enggak, karena nanti itu ada refleksi kepada TPO. Karena TPO sudah pernah bahas soal itu sebenarnya. Berdasarkan dengan wawancara yang saya pernah bilang dengan lawyer di Indonesia. Ya ada beberapa hal yang contohnya relevant, means do not need to be establishment, okay? Dan sama seperti ini, kurang lebih proses, mean, purpose, okay? Itu adalah bagaimana kita lihat kalau itu adalah kasus-kasus perdana manusia atau tidak. Seterusnya juga Indonesia ikut standar itu karena Indonesia menyetujui perlembaran protokol ya. Jadi lanjut, yaitu TPO yang kita pernah tadi bahas oleh teman-teman di Diagnostik karena pernah dibahas lebih dalam oleh teman-teman lain. Dan kasusnya profil Indonesia rata-rata bisa human trafficking Indonesia adalah domestic labor. Karena saya bilang dan juga domestic labor adalah juga trafficking. Kalau kita move satu orang ke tempat yang lain untuk kerja dengan kondisi yang tertentu, termasuk trafficking juga. Walaupun nggak perlu di luar negeri sebenarnya. Sex work, child work, marriage, marriage, natural disaster, and migrant work. Natural disaster tergantung contohnya tsunami, dampak yang besar yang sebenarnya adalah satu isu yang bisa digunakan untuk jadi korban human trafficking juga itu jadi yang sangat belum pernah dilihat. Dan masalah-masalah yang membuat meningkatkan kasus tinggi di Indonesia terutama adalah level children adalah socio-economic factor according to UNICEF Indonesia adalah poverty, weak governance and conflict, discrimination, exploitation, low education, and ignorance. Okay. Kemiskinan adalah masalah global, itu berdasarkan dengan dunia. Walaupun saya nggak begitu setuju dengan konsep dunia, tapi let's use konsep bank dunia. Ratusan juta orang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, menyebabkan orang-orang hidup dalam kemiskinan menurut Jefferson adalah karena lembaga yang tidak berfungsi, diskriminasi, masalah sosial, rendah edukasi, eksklusi sosial, modal manusia rendah, dan sistem kesehatan yang buruk. Itu beberapa isu yang bisa itu terkoneksi dengan level human trafficking satu negara. Nah, itu data yang terkait Indonesia. Tadi pernah dibahas sama teman-teman tadi, memang Asia Pasifik ada level yang paling tinggi sebenarnya tentang level human trafficking. Dan khusus Indonesia itu fokus tentang perempuan adalah dari data dari perempuan adalah paling banyak adalah pekerja rumah tangga, jadi paling tinggi 90%. Buruh perempuan triplek, kilang minyak, pelayan toko, pelayan restoran, buruh perkembangan sawit, dan salon. Salon itu juga menarik nanti kita lebih dalam apa sebenarnya ada di belakang, tidak aku cerita. Itu semua perempuan ya, cuma perempuan ya, dan maupun dewasa atau minus ya. Dan jumlah kasus berdasarkan negara tujuan adalah paling banyak Malaysia, paling banyak Malaysia 44, kedua Saudi Arabia, Tiongkok, Singapura, Libya, Suria, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, dan itu saja. Yang paling banyak adalah dan Malaysia. Indonesia dulu yang paling tinggi, tapi setelah ada perubahan tentang visa
haji dan umroh sedikit turun, tapi nggak begitu juga sih. Oke, ya, cheating dan permission, especially in Saudi Arabia and Malaysia. Bagaimana mereka kerja dalam menggunakan contohnya visa, terutama umroh dan haji, awalnya masuk nanti di eksploitasi dan mereka nanti jadi korban trafficking di sana. Satu modus operandi juga adalah menerima uang dari perilaku atau the trafficker to give the victim family. Jadi mereka bilang, terutama ini juga di level domestik sebenarnya, bagaimana saya menerima uang untuk janjinya bahwa nanti kamu bisa menemui kebutuhan keluarga. Jadi saya keluar dari masuk dari sistem yang bisa keluar karena aku kena debit, nggak bisa bayar debit, dan harus kerja terus sampai aku nggak punya solusi. Nanti kita lihat beberapa kasus, solusinya adalah saya ganti nama, saya kasih debit ke lain dengan cari orang yang bisa ganti saya. Victim dokumen biasanya diambil oleh majikan, dan itu juga salah satu modus operandi ketika saya masuk, terutama di Malaysia. Ketika mereka masuk di satu tempat kerja, majikan ambil dokumen, jadi mereka kontrol, itu nggak bisa jangan terbahas, dan praktis dikontrol atau acam victim kalau mereka mau report ke polisi. Kalau kamu nggak punya paspor, ya kalau kamu ke polisi paspor, pasti nanti deportasi, pasti kamu disalahkan. Itu karena nanti kamu nggak punya dokumen, itu agak aneh. Jadi saving marriage and cheat marriage juga isu yang lumayan penting di Indonesia. Itu adalah standar-standar marriage. Saya waktu itu sebenarnya berhubungan topik saya dengan belajar LSM dengan masalah kemiskinan, dan jadi saya untuk lihat berdasarkan dengan Duflo de Benege ada koneksi between low income and level poverty and marriage. One family can make or push for marriage, especially for daughter or local economy board to the family. Consequently, one day daughter is married, she no longer went to the family. So that in Indonesia, more of 1 million women have conduct marriage before adult age. Moreover, the number of women who have conduct early marriage at the age of 15 is 1,000. So still masih tinggi di South Kalimantan. Itu penting karena seperti aku bilang, saya juga masuk dalam trafficking dalam negeri ya. Jadi menurut saya juga ada level itu di mana saya menggunakan marriage untuk menggunakan untuk trafficking dalam negeri maupun sebenarnya luar negeri, terutama kasus di negara Arab, jadi atau di negara pinggiran. Ada beberapa isu waktu saya lihat tentang level pendidikan. Jadi kita lihat isu tentang pendidikan, ya rata-rata 60% punya cuma SD, SMA, dan S1 masih sedikit. Rata-rata mereka adalah orang yang sebenarnya tidak pernah dapat kesempatan untuk selesai kuliah. Kemungkinan terkait dengan kondisi keluarga yang mampu untuk bayar kuliah, itu juga bergaruh untuk jadi korban. Salah satu contoh yang saya dapat kemarin adalah korban trafficking itu adalah dia pilih sendiri sebenarnya untuk jadi kerja di sektor seksual karena kebutuhan uang. Jadi mau atau enggak dia dapat uang dari itu, dan dia dipindah dari kota ke lain, keluarga dikasih income dari itu. Keluarga tidak tahu tentang itu karena untuk dia anak kerja biasa. Jadi juga tergaruh level masyarakat, bagaimana nanti masyarakat nanti lihat kondisi korban trafficking. Itu juga agak sedikit menarik karena kadang-kadang juga ada yang reject. Contohnya ketika korban kembali di satu desa, nanti desanya bisa begitu menerima korban yang nggak di tingkat standar yang biasa. Buat interview, aktornya social economic problem, poverty, social principle, the problem of trafficking Indonesia, problem with law enforcement. Yang paling penting mungkin untuk kita bagaimana sebenarnya TPPO tidak kerja, terutama untuk level children traffickingnya. Dan satu isu yang saya dapat adalah law enforcement and judicial have little knowledge of law. Jadi isu-isu aku summarize. Jadi itu isu sama semua orang yang saya wawancara adalah
TTPO tidak punya apa namanya bagian yang menjelaskan tentang apa yang apa yang underage. Jadi tidak ada means, ada means juga untuk anak-anak kecil itu melembagakan ketika mau kerja isu tentang human trafficking khusus tentang anak kecil itu nanti mereka nggak cocok. Jadi itu melembagakan atau bisa mereka dimasukkan kasus hukum pidana yang lain. Nah itu ada satu isu yang penting. Jadi TTPO ada means juga untuk anak kecil di Indonesia itu dengan protokol. Kedua adalah waktu itu juga tentang knowledge tentang terminologi atau apa sih sebenarnya human trafficking level apa namanya LSC atau polisi lokal atau itu waktu mereka konfront itu mereka mungkin nggak mengerti itu isu human trafficking, jadi mereka pikir itu adalah scam, adalah penipuan. Itu juga isu yang penting yang menembakkan LSO untuk kerja misalnya kerja mereka. Itulah semua isunya. Tapi terutama adalah tentang yang means yang tidak ada yang seharusnya nggak ada untuk anak kecil, tapi ternyata jadi isu yang lumayan penting. Semua sebenarnya bilang itu isu yang pertama, utamanya isu yang kerja khusus untuk trafficking untuk anak kecil, jadi below 18. Tentang Indonesia, Malaysia, sebenarnya Malaysia menerima banyak pekerja buruh sebenarnya. Salah satu negara yang menerima paling banyak adalah Malaysia, terutama perempuan. Indonesia menjadi destinasi penting bagi pekerja migran Indonesia, sementara Indonesia merupakan sumber utama tenaga kerja bagi Malaysia, terutama dalam jumlah yang besar perempuan. Mayoritas mereka bekerja di sektor informal seperti layanan kebersihan dan perawatan lansia. Nah, juga yang waktu saya lihat itu saya ganti sedikit perspektif. Jadi saya menggunakan kata yang namanya persatuan jangan bekerja. Maksudnya itu saya ambil dari Marx sebenarnya. Yang bekerja ditujukan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor tentang kondisi kerja buruh, jam kerja panjang dan situasi yang seringkali tidak sesuai. Itu terjadi di Malaysia seringkali dan sampai sekarang masih banyak lapor terakhir ILO adalah hampir 25% pernah menemukan kekerasan atau mereka lihat hak mereka kita dikasih dengan benar, terutama tentang perempuan, karena perempuan punya isu yang sangat penting, ataupun pekerja migran perempuan Malaysia mengalami kondisi yang masuk dalam definisi kerja paksa. Itu baru 2023, datanya masih baru. Jadi kondisi kerja ya upah yang tidak pasti, itu juga penting. Dan terjebak utang, itu adalah circle trap atau utang trap, di mana saya lewat agensi tadi tidak pernah dibahas juga teman tadi, lewat agensi saya bayar dulu, nanti saya harus kembali uangnya, bisa 6 bulan, tahun, tergantung utangnya bisa mana. Kalau aku nggak bisa, tapi sambil itu aku harus hidup di sana. Saya pasti kena debit lagi untuk kebutuhan saya waktu itu. Nah itu nggak bisa berhenti. Jadi memang debtnya nggak bisa berhenti atau sangat sulit diselesaikan. Maka kemungkinan satu hal yang bisa mereka buat adalah ketika mereka mau keluar atau mau escape, mau dari majikan, mereka harus cari orang lain yang jadi korban atas nama mereka. Itu karena jadi aku yang di Malaysia juga bicara sama beberapa orang, mereka cerita itu sebenarnya. Itu ya sedih sebenarnya untuk aspek. Terdapat banyak kasus mengenai buruh migran yang dipaksa berhutang kepada majikan atau agensi pelayur kerja. Banyak dari mereka yang membayar muka, artinya mereka berhutang untuk mendapatkan penjaga demi mencoba melarikan diri dari kemiskinan negara asal mereka. Karena semuanya kayak pergi sana hanya karena kondisi di Indonesia juga terkait level upah, minimalnya gajinya nggak cocok untuk mereka. Terutama kalau kita lihat orangnya nggak punya pendidikan, terutama di beberapa wilayah di NTT, NTB yang mungkin masih lebih kesulit lagi, ya mereka mau atau enggak, satu cara mungkin adalah pergi luar negeri. Contohnya Malaysia, mereka nanti kerja di sana, atau mungkin walaupun kondisinya nggak begitu enak, mereka nggak pilih kembali dibandingkan kembali ke negara tanah air, karena mungkin ya mau atau nggak dapat uang atau sesuatu dibanding nggak dapat nothing. Itu juga aku dapat beberapa data soal itu.
dan ketidakpastian hukum, terutama dalam perempuan Indonesia, karena Indonesia tadi kita lihat lewat ASEAN, dan saya juga mau bilang lewat ASEAN itu benar, tapi semua negara punya interpretasi masing-masing tentang hukum internasional di ASEAN, terutama tentang hukum internasional, tentang hukum contohnya juga dengan bagaimana kita harus implementasi hukum tenaga kerja dan migran. Contohnya Malaysia. Oke, Malaysia punya hukum tentang cipta kerja yang dikatakan bahwa kalau perempuan migran Indonesia masuk di Malaysia, kalau dia hamil, otomatis jadi ilegal. Nah, itu sebenarnya harusnya nggak bisa, harusnya nggak boleh. Tapi di Indonesia ada. Nah, itu banyak kasus juga. Jadi kita bisa tidak hukum. Nanti kalau jadi ilegal, berarti jadi orang yang bisa dideportasi, berarti hukum Malaysia juga nggak kerja lagi untuk di mereka. Itu juga ada isu yang karena dirasakan banyak korbannya di sana, terutama perempuan. Banyak apa namanya kita kemarin lihat di Malaysia banyak anak-anak stateless nggak punya negara. Itu juga terjadi karena itu sebenarnya itu yang tadi aku pernah tulis di conversation artikel itu. Dan ini saja yang sebenarnya saya sudah bicara. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Elo atas pemaparannya yang sangat menarik, yang kaya akan data, dan juga mungkin bisa saya katakan kita cukup dan sangat beruntung gitu mendapat spoiler lebih dulu terkait jurnalnya yang mungkin nanti akan keluar. Ini merupakan salah satu bentuk pemaparan yang sangat menarik, dengan berangkat dari NGO atau LSM di Indonesia untuk mengumpulkan informasi terkait dengan tantangan apa yang dihadapi uh, dalam menghadapi isu perdagangan manusia di Indonesia. Ada juga tadi cost of trafficking-nya dan apa yang mereka hadapi uh, ketika berada di bawah perdagangan manusia tersebut. Oke, mungkin untuk yang berikutnya kami persilakan kepada Mas Gabriel, Kang Gabriel untuk melakukan pemaparan. Kepada Kang Gabriel dipersilakan. Oke, maaf saya susah tadi dapat tombol unmute. Oke, terima kasih banyak untuk Prof. Truli untuk kasih kesempatan untuk membicara hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf dengan bahasa Indonesia saya yang terbatas, terutama dengan istilah-istilah teknik dan ilmiah yang saya akan coba sampaikan. Jadi hari ini saya mau bicara secara singkat tentang beberapa penelitian yang saya pernah melakukan, terutama di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan di Timor Leste. Saya masih ragu bagaimana caranya untuk share screen dan lewati semua diaporama. Sekarang Anda bisa lihat apa di screen? Bisa. Kalau mau full screen di bawah kiri ada. Oke, ya, Oke, jadi Indonesia, di Malaysia saya hanya pernah ke Sarawak dan Sabah beberapa minggu saja, dan sedikit di Pemenanjung di sekitar Kuala Lumpur, dan di Brunei Darussalam saya meneliti selama beberapa bulan saja, dan Timor Leste selama sebulan saja, tapi sudah 4 tahun dari sebulan itu kami sedang tulis dan bicara tentang hasil penelitian itu yang saya lakukan dengan satu tim. Penelitian saya ada 4 sekuensi dari tahun 2003. Pertama tentang pencaksilat, terutama di daerah Banten, pencaksilat dan hubungan politiknya, jadi jawara dan nasionalisme. Sekuensi kedua setelah disertasi saya, disertasinya saya lakukan tahun 2012. Saya meneliti tentang Islam dan politik negara, terutama kalangan Muslim radikal. Dan ketiganya dengan Prof. Truli, kami membangun sebuah observatorium tentang gerakan sosial tahun 2020 baru. Dan terakhir-akhir saya mulai meneliti pembangunan sosial, terutama melalui 2 komunitas. Satunya di Kanekes atau bisa disebut Badui,
di Banten, di Gunung Kentang, dan keduanya di Timor Leste, di kepulauan yang namanya Atauro. Saya akan bicara tentang metode yang saya memakai dan membangun waktu saya meneliti di semua lapangan ini, dan aspek teorik yang muncul secara sangat sintesis. Jadi pertama tentang silat di Banten, saya di awal saya ke Banten hanya sebagai praktisi untuk belajar silat. Jadi saya ikut semua ritual dan saya lama-lama juga saya jadi pak guru kecil silat lah di Perancis, dan saya membantu ada jabatan antara perguruan di Banten dan Jawa Barat, terutama Bandung, Garut, Sumedang, Subang, dan di Perancis di beberapa lokasi. Kami juga membangun persatuan silat Perancis saat itu dan membantu sedikit supaya silat bisa masuk UNESCO. Jadi saya meneliti teknik, ritual, kosmologi, yaitu bagaimana para praktisi melihat dunia, hubungan mereka dengan leluhur, dan saya lihat dimensi politik, terutama bagaimana pencaksilat dimunculkan sebagai alat gerakan anti-kolonial, revolusioner, dan nasionalis pada zaman Orde Baru. Saya lihat juga politik, dimensi politiknya pada zaman pasca reformasi, terutama melalui keluarga seorang jawara, seorang praktisi silat, atau itu yang dia klaim, paling tidak, dari tahun 1970. Saya lihat bagaimana jawara ini membangun dinasti politik sampai sekarang, yang menguasai politik dan ekonomi di Banten. Saya fokus terutama kepada mantan gubernur Banten, dan saya lihat hubungan mereka dengan kalangan praktisi di tingkat lokal di Banten. Saya juga bahas sedikit soal dimensi politik di skala nasional. Kita bisa lihat di sini Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang lagi berpelukan setelah ada atlet pencaksilat yang jadi juara Asian Games di tahun 2018. Jadi metode yang saya menggunakan terutama di awal adalah metode praktisi. Di awal saya hanya belajar silat, setelah itu saya lama-lama switch jadi peneliti antropolog, dan itu sangat membantu untuk paham dimensi ritual, teknik, dan politik, dan untuk masuk juga jaringan jawara dan untuk bicara lebih dalam tentang hubungan politik mereka. Terus tahun 2016 saya melakukan satu kontrak postdoktoral untuk meneliti kalangan pendukung Islamic State, ISIS, terutama di Banten, karena Banten adalah satu daerah merah untuk pendukung ISIS pada saat itu di Indonesia, dan mereka juga karena posisi geografisnya di dekat Selat Sunda, mereka menjadi satu daerah di mana ada transit antara Malaysia dan Filipina. Jadi mereka jadi penting untuk membangun satu kalangan kecil yang setelah itu dikirim di Suriah dan di Irak. Untuk meneliti itu saya juga pakai posisi saya sebagai praktisi pencaksilat, karena di Banten ada 3 pola politik. Ada jawara, ada kalangan muslim, dan ada birokrasi. Dan seringkali birokrasi diisi oleh jawara, apalagi di zaman pasca reformasi. Jadi melalui integrasi saya di kalangan silat, gampang untuk masuk di pesantren dan wawancarai para santri dan kiai. Saya juga lihat dimensi politiknya, bagaimana ada beberapa kalangan yang mau keluar dari politik nasional, tapi ada juga yang masuk di politik daerah atau nasional, misalnya FPI. Walaupun mereka di skala radikal tidak terlalu ekstrim, ya, mereka masih main mainstream supaya punya pendukung yang lebih luas di tingkat nasional terutama, dan di Jakarta juga. Dengan narasi mereka membelah hak masyarakat kecil
di pinggiran Jakarta. Dan sekuensi ketiga tahun 2019-20 dengan Prof. Truli kami bangun Observatorium Altersi. Itu lebih ke sebuah alat yang tujuannya mengkoordinasikan penelitian para akademisi tentang gerakan sosial. Saya sendiri tidak meneliti gerakan sosial pada saat itu, tapi saya membantu koordinasi dengan harapan ada dialog antara beberapa negara, antara beberapa topik juga, dari gender studies sampai ke lingkungan, sampai ke orang yang membelah hak memburuh atau demokrasi dan lainnya. Dan sampai sekarang masih aktif. Kami mengadakan konferensi tahunan, walaupun tahun ini off karena saya di Rasek dan Prof. Truli juga sibuk dengan selesaikan disertasi beliau. Untuk metodenya itu muncul pas waktu COVID, jadi kami karena banyak online. Namun sebuah sukses adalah pasca COVID ada juga event yang on-site dan ada inisiatif sendiri dari para anggota. Jadi mereka sudah berkenal, mereka kerjasama tanpa kami jadi perantau. Jadi membuat kami merasa ada sukses. Sekuensi keempat, baru tahun 2019 saya dapat sebuah kontrak postdoktoral untuk meneliti di Pulau Atauro di Timor Leste. Misi saya adalah jalan di pegunungan dan membuat geolokalisasi tentang rumah adat, dan saya juga harus wawancarai ketua rumah adat, ketua suku, mengenai bagaimana suku mereka didirikan. Di situ masyarakat menganggap bahwa leluhur mereka muncul dari lingkungan. Berarti ada sebuah suku yang anggap sukunya datang dari seekor ikan paus. Ada yang lain yang pikir mereka datang dari satu karang tertentu atau dari satu hewan tertentu. Sehingga mereka sekarang punya hubungan spesifik dengan entitas tersebut. Misalnya orang yang muncul dari suku ikan paus tidak boleh membunuh ikan paus, tapi mereka bisa ditolong kalau mereka nyasar di laut oleh ikan paus. Atau mereka akan punya fasilitas untuk kemudahan untuk memancing. Saya juga mulai meneliti di Kanekes. Saya ke sana setiap tahun karena saya sering ke Banten, tapi hanya sebagai wisatawan atau untuk perkenalan. Dan saya baru mulai meneliti tahun kemarin, terutama tentang satu satu tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat lokal. Di situ ada epidemi tuberkulosis, TB. Jadi orang lokal banyak yang meninggal dengan sistem pengobatan tradisional. Mereka tidak mampu untuk melawan tuberkulosis. Namun ada organisasi muslim yang datang dari luar daerah tersebut yang bisa kasih dukungan supaya masyarakat dibawa sampai ke rumah sakit atau ke klinik di kota Semarang 3-5 jam pakai mobil sampai ke utara. Tapi itu melawan hukum adat. Jadi banyak orang yang ragu apakah mereka mau dapat risiko adat yang bisa cukup parah menurut mereka karena misalnya panen bisa gagal atau epidemi bisa menular lebih cepat di masyarakat. Jadi mereka punya dilema apakah mereka selamatkan individu, misalnya anak mereka, atau mereka menjaga hukuman adat. Dan ada dilema kedua, yaitu apakah mereka masuk Islam dan wajib keluar dari daerah Kanekes supaya bisa dapat keamanan material kesehatan, atau mereka masih kena risiko dapat tuberkulosis tapi tinggal di daerah Kanekes. Jadi banyak tensi di situ. Akhirnya dari 4 topik itu yang saya meneliti dalam 20 tahun,
muncul beberapa tensi dan beberapa dilema di dalam dua dimensi. Yang pertama dimensi teoris dan keduanya dimensi metode. Teori, kalau kita mau definisikan gerakan sosial dalam kategori yang lebih besar, yaitu mobilisasi kolektif, apa poin yang akan membantu definisikan gerakan sosial tersebut. Dari semua yang saya baca, semua yang saya meneliti, walaupun cukup singkat, cuma beberapa tahun, saya lihat ada dua dimensi yang penting. Ada satu yang mengenai alternativitas dan keduanya alteritas. Kalau kita lihat Jawara itu kompleks, tapi kalau kita singkatkan kepada era kontemporer, mereka bisa disamakan dengan gerakan nasionalis yang membantu Orde Baru mengontrol masyarakat lokal secara politik dan secara ekonomi juga. Mereka cukup alternatif karena mereka pakai narasi anti-kolonial. Mereka akan sering sebutkan orang Jawara yang dari abad 19 pernah melawan administrasi kolonial Belanda. Tapi di saat yang sama mereka menjajah masyarakat lokal. Mereka mempressure petani kecil supaya mereka bayar pajak goib. Mereka akan mempressure buruh juga supaya mereka kerja paksa. Dan kalau kita lihat dimensi alteritas, mereka memang punya kekompakan di kalangan inisiasi, di mana akan ada solidaritas, kerjasama antara perempuan dan pria, antara generasi, antara orang yang tinggal di kampung dan orang yang wajib membuat migrasi ke Jakarta atau Tangerang. Di situ memang ada solidaritas tinggi. Dan kalangan pencaksilat menjadi sebuah basis yang penting untuk kohesi sosial di Banten sampai sekarang. Namun seringkali juga ada kooptasi dari kalangan tersebut oleh bos politik lokal terutama, dan melalui itu akan ada diskriminasi sosial yang besar juga. Orang yang tidak masuk di grup inisiasi juga tidak akan dapat akses ke solidaritas tersebut. Akan ada juga saingan antara kalangan sampai ada yang akan pakai bacokan. Kalau kita lihat FPI, fenomenanya sama, Front Pembela Islam, atau kalangan politiko agama yang mirip dengan FPI, misalnya LBR dan lain-lain, atau HTI. Mereka akan mempromosikan otonomi daripada elit nasional. Seringkali mereka akan sebutkan bahwa elit pro-demokrat adalah juga koruptor, tapi mereka akan kerja dengan elit yang lain yang seringkali tidak punya status formal. Misalnya dulu Prabowo, sekarang sudah punya status formal sebagai menteri dan beberapa bulan lagi sebagai presiden. Tapi mereka dikooptasi oleh para elit nasional atau lokal. Di tingkat alteritas, mereka seperti Jawara punya solidaritas di kalangan lokal. Mereka akan kerjasama untuk migrasi kerja, misalnya sampai ke Mesir, ke Arab Saudi, dan yang lain. Tapi ada diskriminasi sosial yang besar, diskriminasi agama juga. Dan kalau kita lihat di skala lokal, seringkali mereka akan beraksi untuk hak kemanusiaan. Misalnya kalau ada banjir, mereka akan beraksi, mereka akan sebarkan makanan, mereka akan sebarkan baju. Namun itu penyebarannya khusus untuk orang Muslim atau untuk orang yang ikut organisasi mereka. Seringkali juga mereka akan membuat perilaku kekerasan terhadap kalangan agama yang lain. Kalau kita lihat gerakan lingkungan, itu salah satu contoh dari gerakan aktivis yang kami pernah teliti atau yang kolega kami meneliti di dalam Aktersi. Saya akan membuat karikatur karena ada banyak jenis gerakan lingkungan tentunya. Tapi satu tantangan yang sering muncul dalam literatur adalah bagaimana kita bisa memperlakukan politik konservasi lingkungan tanpa mengurangi masyarakat lokal. Misalnya kita membentuk satu park nasional, bagaimana masyarakat lokal masih bisa mengakses ke hutan atau masih bisa memburu hewan.
karena aturan negara akan membuat mereka secara otomatis tidak boleh tebang pohon atau memburu hewan. Kalau kita lihat gerakan buruh, misalnya lagi, dilemanya mirip. Mereka akan mengutamakan alternatif sosiopolitik, tapi mereka, misalnya kita bagi rata produksi atau hasil ekonomi dari produksi, tapi mereka tidak selalu mengkritikan sistem produksinya yang sangat inegaliter. Jadi lebih ke akomodasi daripada perubahan sistemik. Dan di dimensi alteritas mereka akan mengutamakan pekerja, tapi bisa juga lingkungan dan spesies yang hidup di lingkungan tersebut dibelakangkan, tidak diutamakan lagi. Jadi mereka tidak akan selalu fokus juga kepada efek dari sistem produktif dan intensif dan ekspansif yang kita punya di Indonesia atau di negara lain di Asia Tenggara. Bahkan di Eropa juga fenomenanya bisa disamakan. Jadi ini soal metodologi. Ada juga dua tensi metodologis. Saya sebutkan bahwa waktu saya meneliti silat itu metodenya implikatif. Saya sebagai orang, bukan hanya sebagai akademisi, saya terimplikasi dalam lapangan. Saya akan membantu misalnya kawan yang main silat untuk datang ke Prancis untuk kasih seminar dan dapat uang melalui itu, atau untuk terima murid dari Prancis ke Indonesia supaya mereka bisa dapat ekonominya dinaikkan. Tapi waktu saya meneliti dimensi politik dari silat, atau waktu saya meneliti kalangan muslim yang radikal, saya ambil jarak yang lebih besar. Saya tidak berpartisipasi lagi. Saya lebih pasif. Saya tidak masuk dalam aktivitasnya. Untuk menjaga keamanan saya, untuk menjaga juga keamanan beberapa orang yang saya akan wawancarai. Manfaatnya adalah di situ keamanannya dan otonomi saya juga sebagai peneliti. Jadi saya tidak akan perlu bilang kepada orang yang saya wawancarai bagaimana nanti hasil dari penelitian itu dalam semua aspeknya. Kalau saya punya pendapat kritik, saya bisa masih melakukan kritik saya. Karena mereka mungkin juga akan dapat pseudonim dan anonimitas. Jadi mereka tidak ada tanggung jawab, suara mereka tidak ditanggung jawab. Ada risikonya adalah penelitian itu kurang komprehensif karena saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya kalau kita masuk jihad, bagaimana rasanya kalau kita membunuh orang. Tentunya ada beberapa detail yang saya tidak akan bisa paham. Ada jaringan informal juga yang below the radar yang tidak bisa dilihat, dan saya tidak bisa akan paham semua hubungan antara para jihadis dan politikus misalnya, atau investor. Kalau kita lihat metode yang sebaliknya, metode partisipatif, ada beberapa derajat dalam partisipasinya. Ada partisipasi ala United Nations atau ala World Bank. Kita datang dengan proyek dan kita bilang, saya mau Anda terlibat dalam proyek ini, saya minta feedback, saya minta Anda beri informasi, dan nanti saya akan bagi hasil dari penelitian dengan Anda. Ada juga partisipasi yang lebih besar, namanya co-construction of knowledge, pembangunan bersama tentang pengetahuan, di mana kita akan bicara langsung dengan masyarakat lokal untuk identifikasi apa masalah mereka, apa kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan kita pikir bersama untuk definisikan metode penelitian, protokol riset, hasil penelitian yang kita mau, dan penggunaan penelitian itu. Misalnya penggunaan untuk negosiasi dengan pemerintah, atau untuk negosiasi hak tanah, atau negosiasi dengan investor luar, atau untuk negosiasi apa itu warisan kita. Waktu saya di Timor Leste, saya meneliti tentang warisan, tapi warisan itu bukan sesuatu yang statis. Semua penduduk di masyarakat punya perspektif yang berbeda tentang apa itu warisan. Misalnya ada yang bilang suku saya datang dari ular, ada yang bilang suku saya datang dari pohon. Dan itu kita harus menggabungkan
kita di dalam buku misalnya atau publikasi kita harus sebutkan siapa yang bilang apa, dan semua versi ini menjadi warisan. Beda dengan metode partisipatif yang derajat 1, di mana kita datang, kita bilang warisan adalah itu, tolong kasih testimoni. Jadi kita membangun bersama narasi tentang warisan. Itu ada beberapa manfaat approach ini. Pertama, melibatkan orang dalam proyek penelitian, sehingga mereka akan juga mau menjaga kelancaran penelitiannya, dan sampai juga mereka hasil dari penelitian tidak akan hilang ketika antropolognya pergi dari lapangan. Tapi ada orang lokal yang jadi antropolog sendiri atau fasilitator, yang mereka juga akan merasa penelitian itu penting, sehingga mereka akan mau ada hasil yang bisa disampaikan ke anak mereka. Jadi itu manfaatnya. Manfaat juga, penelitian itu bisa, karena sudah dianggap oleh masyarakat lokal bahwa itu penelitian mereka akan bisa menggunakan untuk negosiasi dengan pemerintah lokal. Saya sudah bahas. Dan dari sudut pandang pemerintah atau aktor-aktor luar, itu penelitian itu akan bisa dipakai sebagai contoh untuk direproduksi di tempat lain, atau untuk dinaikkan di dalam skala yang lebih besar. Misalnya satu penelitian yang bersukses di tingkat mikrolokal akan dipakai sebagai model untuk proyek di skala lebih besar, daerah atau nasional. Jadi ada banyak manfaat. Ada risiko juga. Risiko adalah kita kasih legitimasi terlalu besar kepada satu informan dibandingkan dengan informan lain. Karena informan ini misalnya punya posisi politik. Jadi kita pikir suaranya lebih penting daripada suara yang lain. Kita juga bisa dikooptasi oleh informan lokal, karena mereka akan menggunakan kita untuk alasan politik atau untuk alasan legitimasi, sehingga kita bisa menaikkan tensi yang tadinya tidak terlalu muncul, karena akan ada persaingan antara orang di kalangan yang kita meneliti. Dan bisa juga ada reifikasi atau proses pembekuan dari keadaan lokal. Karena kita mau membuat formalitas dari hasil penelitian melalui buku misalnya, itu akan jadi untuk para pembaca sebuah kebenaran. Sedangkan mungkin secara praktek semuanya lebih cair. Misalnya ada 5 versi tentang satu cerita tingkat lokal, dan semua orang pikir versi mereka benar, tapi mereka tidak pernah bersaing. Terserah mereka punya versi yang lain-lain, itu nggak dibahas antara mereka. Tapi kalau ketika kita udah tulis, itu udah jadi lebih formal, sehingga orang baru akan merebut legitimitas. Itu tensi-tensi dan sampai dilema tentang metode dan teori yang saya bisa bagi dengan Anda hari ini. Saya selesai. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak pada Kang Gabriel. Tadi kita sudah mendengarkan tentang riset-riset yang sebelumnya sudah dijalankan oleh Kang Gabriel. Kita terutama mendapatkan pengalaman dari pengalaman sebagai antropolog, kemudian mengikuti sejumlah organisasi-organisasi atau pergerakan-pergerakan di Indonesia. Kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai metode dan teori yang telah dipakai kepada pergerakan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, mungkin Gabriel, untuk Kang Gabriel, ingat mungkin ada keterbatasan waktu ya Kang. Mungkin dari kami izin untuk meminta waktunya terlebih dahulu. Dari saya dan kami ada beberapa rekan-rekan juga yang mungkin sepertinya penasaran gitu Kang, melihat pengalaman Kang Gabriel selama ini melakukan riset terkait pergerakan sosial, utama pergerakan sosial di Indonesia. Saya ada pertanyaan Kang Gabriel, untuk Kang Gabriel mungkin.
pertanyaannya terkait dengan pergerakan sosial. Saya penasaran, uh, bagaimana sih Kang Gabriel itu memandang atau mendefinisikan sesuatu sebagai pergerakan sosial? Atau apa yang mungkin bisa dibilang sebagai bagian pendefinisian dari pergerakan sosial? Karena tadi melihat dalam beberapa riset yang dilakukan oleh Kang Gabriel, ada menyebut soal FPI dan juga Jawara yang sependek penglihatan saya itu pergerakannya boleh dikatakan untuk kelompoknya. Nah, apakah masih dikatakan bahwa itu sebagai pergerakan sosial, mengingat jika mendengar pergerakan sosial orientasinya uh, itu pergerakan untuk orang banyak, untuk masyarakat luas. Nah, mungkin demikian Kang Gabriel. Ya, saya jawab sekarang mungkin. Ya, boleh dipersilakan. Jadi contoh-contoh yang saya kasih di awal bukan gerakan sosial tapi mobilisasi kolektif yang Jawara misalnya atau kalangan Muslim radikal. Itu lebih ke mobilisasi kolektif dan gerakan sosial itu sebuah mobilisasi kolektif tapi ciri khasnya adalah sosial, dimensi sosial, tujuannya sosial. Namun sosial itu harus didefinisikan juga dan seperti saya bilang di bagian akhir, menurut saya ada dua faktor yang kita selalu harus menghubungkan kalau kita mau tahu di mana dimensi sosial dari gerakan tersebut dan di mana dimensi alternatif dari gerakan tersebut. Misalnya bisa ada gerakan yang sosial tapi cukup sektaris atau eksklusioner. Dia mau bagi rata kekayaan dari produktivitas di tingkat lokal, tapi dia tidak peduli komunitas yang lain misalnya. Itu seringkali. Termasuk masyarakat adat yang kadang mengklaim status masyarakat adat, tapi di dalam kalangan mereka ada diskriminasi, ada yang tidak bisa akses ke status tersebut. Jadi tidak ada gerakan sosial yang 100% sosial secara murni menurut saya. Itu comment on dit problématisation trop libre? Permasalahan? Permasalahannya, ya proses permasalahannya sama penting dengan proses penjawabannya sebenarnya. Jadi kita bisa meneliti sebuah gerakan sosial tapi mempertanyakan apakah itu memang gerakan sosial dalam skala apa dan degree apa mereka gerakan sosial itu penting juga. Pertanyaan Anda sangat relevan. Oke, baik. Terima kasih Kang Gabriel. Berarti mungkin izin sedikit meluruskan yang di awal itu ada beberapa mobilisasi sosial dan cara Kang Gabriel untuk memandang pergerakan sosial, yakni sekumpulan mobilisasi sosial yang mungkin tidak, yang mungkin dilakukan secara lebih kolektif sehingga berdampak lebih besar. Tapi di sisi lain, Di awal mobilisasi kolektif, tapi bukan mobilisasi sosial, bahkan bisa dibilang counter movement, jadi anti gerakan sosial. Kalau kita lihat Jawara yang di bawah naungan Orde Baru, justru mereka misinya adalah membantai orang yang punya reklamasi sosial. oh ya betul. Terima kasih Kang Gabriel sudah meluruskan saya. Tadi itu berarti mobilisasi kolektif yang Mobilisasi justru kolektif. Dan ya gerakan betul. sosial kita harus lihat spektrumnya sosialnya sampai mana itu. Apakah sosial hanya di tingkat sangat lokal atau sosial secara universal. Itu juga. Oke, baik. Terima kasih Kang Gabriel atas tambahan penjelasannya. Maaf ya saya lengkapin sedikit. Kita bisa lihat bagaimana skala sosial bisa sampai ke skala universal dan sebaliknya. Jadi bagaimana referensi-referensi universal bisa diaplikasikan di tingkat sosial. Seringkali ada misalnya pengklaiman tentang equality, tapi itu tidak sesuai dengan budaya lokal dan dengan konteks lokal. Misalnya kalau kita mau implementasikan equality, kesamarataan di Pulau Timor Leste, kita membunuh masyarakat lokal karena mereka semuanya berfungsi justru karena ada hierarki. Dan hierarki itu beda dengan stratifikasi, dengan dominasi dan dengan inequalitas. Hierarki itu cukup holistik dan muncul dari sorry, saya ditanya di luar. Maaf. Kalau hierarki di Timor Leste, tapi di Kanekes juga dan di banyak masyarakat adat, muncul karena
ada value yang diutamakan oleh masyarakat yang membuat akan ada hierarki. Misalnya, kita utamakan hubungan antara masyarakat dan leluhur, karena leluhur yang membelah, menjaga masyarakat. Orang yang punya hubungan tertentu dengan leluhur akan secara otomatis jadi kepala sukunya. Tapi bukan karena dia kepala suku, berarti dia akan jadi bos. Itu beda sekali. Bukan berarti dia akan jadi bos politik, atau bukan berarti dia akan jadi orang yang milik kekayaan yang lebih daripada orang lain. Dari situ Anda bisa pahamkan beda antara hierarki dalam makna antropologis dan stratifikasi atau dominasi atau inequality. Kalau di dalam retorika universalis, kalau kita bicara kesamarataan, kita pikir bahwa hierarki sama dengan dominasi. Padahal itu sangat berbeda dan tidak sesuai dengan kompleksitas lokal. Jadi jangan coba implementasi kesamarataan dalam tingkat lokal kalau tidak sesuai dengan ekspektasi lokal. Buat kita sebagai antropolog bisa jadi masalah. Karena waktu kita bikin laporan, misalnya kalau kita dibiayai oleh negara atau universitas, kita diharapkan akan jadi ruang suara yang sama untuk lelaki, untuk perempuan, untuk anak kecil. Tapi mungkin di tingkat lokal, suara anak kecil tidak bisa disamakan dengan seorang dewasa. Orang kepala suku tidak bisa disamakan dengan orang yang punya fungsi yang lain di dalam suku. Jadi tidak berfungsi gitu. Yang tidak diharapkan oleh universitas yang ada di tingkat lokal tidak masuk. Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kang Gabriel atas tambahannya yang lebih luas lagi dan memberikan pemahaman lebih dalam lagi buat kita. Boleh kita berlanjut ke sesi yang berikutnya, yakni setelah mendengarkan pemaparan dari keempat pembicara kita, tentunya keseluruhannya memberikan wawasan dan pemaparan baru pada kita dan juga penggambaran isu-isu yang sangat beragam dan juga sangat menarik. Nah, berikutnya mungkin kami akan membuka sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pesan baik secara publik ataupun secara pribadi atau privat kepada moderator. Pada rekan-rekan dipersilakan. Baik, sudah ada dua peserta yang melakukan resen. Pertama-tama kepada Alfiana Jasalandra kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Hayu selaku moderator. Saya Afia dari kelompok piano organ tunggal. Saya ingin bertanya, jadi kan seharusnya itu kan negara yang sudah meratifikasi Konvensi Palermo itu saling bekerja sama lah ya untuk saling memberantas TPPO, karena TPPO kan kejahatan yang dia coraknya transnasional gitu. Dan sebagaimana yang dicontohkan juga dalam presentasinya kelompok APEM, di mana ada kerjasama antara Indonesia dan Vietnam untuk memberantas kasus TPPO. Tapi kemudian bagaimana jika ada pemerintah salah satu negara yang kemudian terindikasi mungkin dia terlibat atau dia menutupi terjadinya suatu kasus TPPO, misalnya kayak salah satu kasus yang pernah dicari tahu oleh kelompok saya itu soal perdagangan ginjal yang lumayan terkenal itu, yang kasusnya di antara Indonesia dan Kamboja itu kan transplantasinya justru dilakukan di rumah sakit yang ada di bawah naungannya pemerintah Kamboja. Dan dulu juga sempat rame di beberapa kelas yang pernah kita ambil, bagaimana kemudian ada reluctance dari pemerintah Kamboja untuk membantu penyelesaian kasus ini. Nah, kalau misalnya dari mungkin nggak cuma dari nggak cuma dari kelompok APEM, tapi juga mungkin ada input lainnya dari Mas Aniolo soal bagaimana cara menanggapi ketika kasus-kasus seperti ini terjadi. Mungkin itu dari saya dan kelompok. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, moderator Hayu. Saya Muhammad Kausar dari kelompok 4 pecinta alam. Kebetulan saya mau nanya buat Mas Elo nih. Tadi Mas Elo udah tadi jelasin ada beberapa NGO yang Mas Elo wawancara terkait dengan buruh migran ya.
Nah, sebetulnya untuk di NGO-NGO tersebut itu ada nggak sih Mas perbedaan-perbedaan karakteristik dalam penanganan yang mereka lakukan gitu? Karena jadi kan kalau Mas Elo sendiri jelasin juga ada yang misalnya fokusnya ke anak dan sebagainya gitu. Apakah ada perbedaan-perbedaan tersebut gitu? Itu sih. Makasih Mas Elo. Baik, terima kasih Kausar atas pertanyaannya. Ini akan kami tampung terlebih dahulu juga. Selanjutnya untuk Haura kami silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Hayu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Haura dari kelompok Silaturahmi. Ingin bertanya terkait bentuk kerjasama internasional yang sudah dipaparkan tadi. Saya melihat bahwa meskipun bentuk kerjasama tersebut sudah dilakukan, kerjasama internasional tersebut itu dapat hanya menjadi sebuah agenda saja gitu apabila tidak ada seperti mekanisme kepatuhan yang dilakukan oleh negara-negara untuk terlibat dalam upaya pengendalian perdagangan manusia tersebut. Dan saya juga pernah baca dalam suatu penelitian juga kalau misalkan tidak ada upaya mekanisme kepatuhan ini, hasilnya kerjasama internasional tersebut dapat mengarah pada adanya permasalahan lebih lanjut gitu, seperti kurangnya upaya yang lebih proaktif dalam mendeteksi korban atau juga pendefinisian korban, bahkan pengakuan status korban perdagangan manusia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah telah terdapat sebuah mekanisme atau strategi kepatuhan di dalam dunia internasional yang dilakukan di secara internasional gitu dalam mendorong negara-negara untuk turut berkontribusi dalam masalah perdagangan manusia atau juga kebijakan atau perumusan kerjasama internasional dan juga implementasinya yang paling penting itu di dalam negeri. Jadi untuk mendorong agar kerjasama internasional tersebut terus diimplementasikan ke dalam negeri dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama internasional tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Aura atas pertanyaannya. Akan kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, tadi terdapat pertanyaan dari Afia yaitu mengenai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Palermo itu bekerja sama untuk saling memberantas TPPO. Tapi bagaimana ketika pemerintah salah satu negara justru diindikasikan terlibat dalam TPPO itu sendiri, seperti misalnya kasus perdagangan ginjal Indonesia Kamboja yang transplantasinya justru dilakukan di rumah sakit di bawah naungan pemerintah Kamboja. Di sini pertanyaannya terkait pemerintah salah satu negara yang justru diindikasikan dalam TPPO itu sendiri. Mungkin pertama-tama akan saya minta kepada Sukman dan Raffi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Mau mencoba menjawab dari pertanyaan Afia, memang benar yang dikatakan Afia itu kalau salah satu penghambat dari penyelesaian kasus TPPO antar negara itu adanya campur tangan pemerintah di kasus dalam terjadi kasus tersebut dari salah satu negara yang jadi partner kerjasamanya itu, karena tidak menutup kemungkinan juga pelaku dari TPPO ini berasal dari organized crime atau criminal organization yang udah bekerja sama dengan pemerintah dari negara tersebut untuk menutupi aksi-aksinya. Maka dari itu menutupi atau melanggengkan aksinya, maka dari itu kerjasama antar negara itu harusnya dilakukan tentunya dengan jujur, atau ada dewan pengawasnya untuk mengawasi jalannya penyelesaian kasus ini, karena kan juga berkaitan dengan hubungan baik antar negara gitu. Gitu sih kalau sepemahaman kami. Terima kasih Sukma atas jawabannya. Sebenarnya saya di sini mungkin minta kepada Mas Elo misal bisa menjawab pertanyaan ini juga, karena berdasarkan presentasi pemaparan yang diberikan Mas Elo tadi kan juga membahas tentang TPPO orang Indonesia yang khususnya terjadi di luar negeri juga. Apakah semisal mungkin Mas Elo pernah menemukan dalam melakukan riset pernah menemukan kasus di mana pemerintahnya itu juga terindikasi melakukan perdagangan orang, misal memiliki jawaban, saya persilakan kepada Mas Elo untuk menjawab.
Ya, oke. Itu pertanyaan adalah jadi di Kamboja itu ada pedagang ganjil ya, di bawah rumah sakit Kamboja. Oke. Iya, Jadi jadi seperti itu. di pertanyaannya adalah apakah korban diklasifikasi sebagai korban rumah sakit atau apa? Sebenarnya pertanyaannya lebih ke seharusnya kan untuk perdagangan ginjal seperti ini, pemerintah itu sebagai pihak yang menghapuskan perdagangan ginjal tersebut. Tapi di Kamboja ini sendiri ternyata perdagangan ginjal itu terjadi di rumah sakit milik pemerintah itu sendiri. Semisal kasus seperti itu, bagaimana posisi pemerintah dan seperti apa pertanggungjawabannya seperti itu. Pemerintah Kamboja. Ya, Iya, saya kurang tahu tentang Kamboja sama sekali. Tapi kalau saya akan meneliti tentang Kamboja, pertama kali apakah dia apa sudah refleksi sudah senyap apa drama promotor atau enggak. Yang kedua, ya itu secara umum ya. Itu tergantung bagaimana satu negara interpretasi satu hukum. Hukumnya itu bisa diinterpretasi. Maksudnya bagaimana mereka interpretasi juga dibilang mungkin itu ya sering terjadi terbatasnya dengan hukum lokal. Nah, di Kamboja apalagi. Jadi ya menurut saya itu ada beberapa faktor. Saya sebagai ilmu politik ya mungkin akan lihat lebih dari struktur negaranya sebenarnya. Tapi saya nggak lagi kalau Kamboja sudah spesifik dalam protokol atau enggak sebenarnya. Dan saya belum tahu. Tapi saya lihat yuk, apakah yang tahu kalau Kamboja pernah ratifikasi protokolnya? Kalau iya itu antara sejarah antara negara Indonesia dan Kamboja. Nah, kalau contohnya Indonesia mau ambil aksinya untuk melaporkan itu, nah itu adalah negaranya yang harus mulai sebelumnya. Kalau Kamboja tidak mau, ya udah, bisa dibilang. Bisa, tapi bisa tetap ilegal. Maksudnya mungkin bukan sesuai dengan protokol atau trafficking, tapi tentang hukum pidana yang lain. Oke, mungkin khususnya itu baru nanti karena untuk untuk klasifikasi itu adalah perdagangan manusia atau perdagangan organ itu perlu beberapa bukti. Nah, itulah satu proses kita mulai trial kita bilang ada ini kalau kurang satu bisa diturun sebenarnya sejauh saya tahu ya, kalau aku beli contoh dari Indonesia tapi saya tentang Kamboja benar nggak begitu tahu banyak sih atau manfaat atau enggak. baik, terima kasih Mas Elo. Ini saya lanjut aja ke pertanyaan yang kedua dari Kausar. Ini sebenarnya pertanyaan untuk Mas Elo lagi. Pertanyaannya tentang tadi dari organisasi non pemerintah yang sudah dijelaskan, apakah terdapat perbedaan-perbedaan karakteristik dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Ada banyak terutama setelah perempuan mereka aktif untuk take connection, maksudnya mereka ketemu korbannya, terutama kebanyakan pegangnya bicara sama ke dinas menteri yang polisi yang mereka punya apa namanya lawyer yang kerja khusus untuk kasus ini ya. Jadi sistemnya adalah bukan untuk prevensi tapi untuk apa namanya ambil kasusnya kalau terjadi. Kalau secara yang lain mereka prevention, artinya prevention adalah mereka kasusnya mungkin ada, tapi banyak adalah mereka melakukan pergi ke desa, misalnya lewat desa, bicara sama orang bagaimana mereka mengerti mengajar anak-anak atau keluarga ini adalah eksploitasi, ini adalah perdagangan, hati-hati karena secara umumnya apalagi kalau beberapa desa di Jawa Tengah mereka kurang tahu sebenarnya ada eksploitasi, mereka kurang tahu itu adalah perdagangan, konsepnya mereka kurang tahu, mereka lebih untuk apa namanya prevention, artinya mereka mengajar itu lewat workshop di sekolah, jadi strukturnya adalah itu. Perempuan dan ECPA mereka intervention, mereka take kasus masuk mencoba menyelesaikan kasus. Yang lain mereka adalah prevention, level discourse dengan desanya, dengan orangnya dan sebagainya. Karena itu seperti saya bilang, apa namanya tidak juga terkait dengan antar negara ya. Nggak perlu kita move satu orang ke negara lain untuk bilang itu trafficking ya. Perlu juga dalam negara bisa bilang. NTT ke Jakarta juga ada korban trafficking sebenarnya. Jadi juga perlu kita perlu mereka mengerti. Dan kebanyakan itu terkait dengan orang-orang mungkin nggak tahu tentang apa, mungkin mereka mau keluar dari satu isu terkait dengan
budaya mereka, dan mereka mungkin kontak satu orang jadi korban. Mereka mungkin nggak tahu, makanya prevention untuk beberapa state penting banget, terutama di beberapa kayak Indonesia mungkin belum secara ekonomi mampu. Jadi struktur perbedaannya ada, dua prevention atau intervention. Kalau itu pertanyaan pertanyaan adalah bedanya antara NGO-nya. Iya, apakah ada Ya, perbedaan cara ya, yang paling utama adalah perempuan mereka kerja cuma untuk perempuan, yang lain lebih fokus ke anak kecil sebenarnya yang umur di bawah umur ya untuk menjaga itu. Karena saya tadi nggak balas tentang Mas Jos, saya tentang Mas Jos kita meneliti tentang Georgia sebenarnya. Saya menemukan banyak korban laki-laki di Georgia lumayan tinggi. Georgia sendiri tidak diklasifikasi sebagai negara tujuan, tapi ternyata kalau kita membuka boxnya, terutama di beberapa hotel yang sangat murah, jadi tempat pusatnya apa ekspresi seksual, tanpa bilang hotelnya mana, tapi adalah beberapa hotel itu yang menggunakan ya dikirim ya jadi tempat di mana digunakan untuk seksual di Georgia. Yang secara umum nggak ada kasus ya di Georgia, secara umum nggak ada kasus. Tapi ya kalau kita lihat lebih dalam banyak perdagangan eksploitasi anak banyak. Oke, terima kasih Mas Elo atas jawabannya terkait soal NGO dan perbedaan NGO tersebut. Ini sudah dapat dipahami ya dari Kausar. Oke, baik, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aura. Ya, ini tadi membahas mengenai bentuk kerjasama internasional sebagai tadi kan sudah dijelaskan bentuk kerjasama internasional sebagai upaya pengendalian perdagangan manusia, namun bentuk kerjasama tersebut dapat hanya menjadi sebuah agenda bila tidak ada mekanisme kepatuhan dari negara-negara yang terlibat. Kemudian pada permasalahan seperti ini, kurangnya upaya yang proaktif dalam deteksi korban perdagangan manusia, jadi apakah telah terdapat sebuah mekanisme atau strategi kepatuhan di dalam dunia internasional untuk mendorong negara-negara dalam turut berkontribusi dalam masalah perdagangan manusia, utamanya kebijakan kerjasama internasional dan implementasinya di dalam negeri. Mungkin dapat dipahami teman-teman materi Raffi dan Sukma. Iya, Dan juga dapat Mas dipahami. Elo. Ya, silakan. Sebenarnya untuk saya. Untuk pemateri Raffi dan Sukma dulu terlebih dahulu Mas Elo. Oh ya boleh. Jadi mohon maaf dulu Haura, sepertinya kami belum sejauh itu tentang mekanisme tersebut. Tapi sepahaman kami kalau di ASEAN sendiri itu terdapat MOU yang harusnya di dalamnya itu ada sanksi-sanksinya bagi negara yang melanggar hasil dari kesepakatan tersebut. Mungkin Raffi mau menambahkan? Iya, jadi dari data yang kami dapat itu dalam MOU tersebut negara-negara yang menyetujui perjanjian di ASEAN tadi itu seharusnya juga secara inisiatif meningkatkan pengawasan atau secara sederhananya seperti background checking terhadap pejabat-pejabat pemerintahnya untuk mengendus apakah pejabat atau orang-orang political exposure ini terlibat dengan organized crime atau criminal organization yang berhubungan dengan TPPU. Terima kasih Ramdan dan Sukma atas jawabannya. Mungkin Mas El bisa menambahkan terkait mekanisme yang menjadi pertanyaan tadi. Apakah ada mekanisme atau strategi kepatuhan untuk mendorong negara-negara agar berkontribusi dalam masalah perdagangan manusia? Mungkin untuk permasalahan ini tentunya ada solusi seperti protokol Palermo, tapi dari Mas Elo sendiri apakah tahu misalnya ada mekanisme lain untuk mendorong negara-negara seperti misalnya untuk meratifikasi protokol Palermo tersebut?
Ya, saya kira tidak ada secara khusus satu undang-undang yang bisa melakukan satu hal yang semua akan sangat utopis menurut saya. Apapun negara yang pakai, walaupun ada negara sangat kuat, contohnya say UE ya, yang pakai sangat kuat, level kita ini masih tinggi banget. Jadi cuma ada protokolnya yang bisa kita menggunakan untuk jika ada kasusnya, tapi secara umumnya yang bisa mengurangi itu aku tidak lebih terkait dengan kasus struktur dengan satu negara tersebut lebih dalamnya. Secara protokol sendiri atau undang-undang sendiri ya kita kerja sebagai defense, tapi untuk menyelesaikan masalahnya sangat jauh menurut saya ya. Itu bisa cuma mendorong satu hal misalnya buat apa namanya aturannya. MOU sendiri sebenarnya cuma janjian, tapi bukan secara resmi harus bukan itu sebenarnya level MOU. Dan itu tak contoh ada level ASEAN. Level ASEAN semua punya MOU antara mereka, tapi mereka semua interpretasi masing-masing. Dan nggak bisa bilang apa-apa karena ASEAN punya interferensi, nggak bisa bilang seperti. Jadi mau apa? Tentang itu. Semua MOU, semua sangat-sangat ketika mereka interpretasi, iya terserah kita. Itu secara yang saya baca fenomenanya. Oke, baik. Mungkin terima kasih semua Raffi dan Mas Elo ya. Betul ada beberapa poin yang bisa di-highlight dari jawabannya tadi. Mungkin ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan juga terkait dengan kepatuhan dari negara-negara yang menandatangani kerjasama internasional atau MOU tersebut uh, dalam keseriusannya melawan perdagangan manusia. Dan mungkin yang bilang Mas Elo juga benar, agak sulit menemukan negara, agak cukup terlalu utopis untuk menemukan negara yang sangat mematuhi semuanya. Dan mungkin itu bisa jadi ke depannya, mungkin untuk kita-kita juga untuk belajar lebih dalam lagi bagaimana bisa menciptakan suatu mekanisme agar kepatuhan tersebut dapat tercipta. Oke, mungkin yang berikutnya kita juga terdapat pertanyaan dari kolom chat ini dari Putri ya. Uh, Pertanyaannya terkait Indonesia bukan negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1941 dan Protokol 1967 yang merupakan salah satu wujud kerjasama internasional. Hal ini berimplikasi kepada Indonesia tidak wajib menerima pengungsi dari negaranya walaupun nyatanya Indonesia tetap menerima dengan alasan kemanusiaan. Tapi apakah ini menandakan Indonesia belum siap secara ofisial untuk menerima tanggung jawab tersebut dan atas alasan belum diratifikasinya padahal ujungnya Indonesia tetap menerima pengungsi. Ini tentang refugees ya, Konvensi 1991 dan Protokol 1960. Mungkin kepada rekan-rekan dari pemateri dari Sukma atau Ramdan dulu dipersilakan. Itu soal isu katanya itu tentang isu di Rohingya di Aceh kemarin. Nah, kemarin saya bicara sama IOM Malaysia tentang isu itu sama. Dan sebenarnya ada beberapa isu yang hukum punya hierarki ya. Ada beberapa hal ya. Kalau contohnya kita bilang Indonesia di tahun itu, tapi ada hukum lebih kuat, mau atau enggak dia harus terima sebentar. Itu kemarin ada alasannya yang dikasih ke saya waktu aku pun kasih pertanyaan yang mirip dan itu. Karena ada beberapa teman saya juga Indonesia yang datang dan sebenarnya isunya kemarin nggak tahu kenapa sangat mempanas orangnya tentang isu di Aceh kemarin dari lainnya. Secara umumnya kita nggak ketika ada satu emergency maksud di tanahnya nggak bisa kita langsung keluar. Bagaimana kita pakai itu? Benar, Indonesia nggak meratifikasi undang-undang tentang para refugee dan sebagainya. Tapi secara itu, ketika ada emergency, mereka datang, nggak bisa keluar. Aturannya lebih kuat, yaitu tentang humanitas. Tentang itu adalah jerat dari hukumnya. Ketika kemarin saya tanya itu, jadi itu sama sebenarnya. Jadi nggak bisa kita langsung keluar satu refugee cuma karena itu negara kita tengah-tengah agreementnya. Karena ada hukum yang lebih kuat tentang humanitas. Secara itu yang kemarin kita diskusi itu dan itu yang aku dapat dari IOM kemarin juga sebenarnya kalau bisa bantu mencapai pertanyaan itu yang sebenarnya juga penting sih karena banyak juga Thailand sebenarnya nggak tengah-tengah isu tentang diskusi tapi
ketika orang Myanmar masuk sebagai refugee, apakah dia keluar atau enggak? Nggak begitu mudah sih. Kalau sudah masuk dalam, nggak mudah keluar. Nggak bisa paksa, maksudnya kecuali tentang alasan yang lain. Mau saya. Maaf, aku Tapi masuk Mas dalam El, diskusi ya. Maaf, aku masuk dalam diskusi karena aku baru terjemahkan ini itu kayaknya terkait dengan isu kembali di Aceh ya. oh iya, nggak apa-apa banget Mas El. Sangat sangat tidak apa-apa. Membantu kami untuk menjawab pertanyaannya dari Putri juga. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir untuk Mas Elo. Kami mau bertanya, kenapa Mas Elo itu memilih kajian tentang pekerja migran perempuan di Indonesia? Kenapa topik tersebut dipilih untuk dikaji seperti itu? Kenapa saya pilih topik itu? Itu adalah satu topik yang saya pilih sebenarnya, karena itu adalah satu topik dalam topik lebih besar di disertasi saya, karena saya secara umum mau mengerti bagaimana Indonesia dan negara Asia beberapa negara Asia Tenggara adalah saya kata-kata supply ya, supply migran untuk negara yang lain. Jadi di ASEAN ada negara yang menerima, negara yang kering. Mana Malaysia menerima, Indonesia menerima, Filipina menerima. Itu berubah sistem ekonomi negara ASEAN. Malaysia naik. Sistem ekonominya, kalau kamu lihat semua gedung-gedung keren di Malaysia itu dibuat oleh Indonesia, oleh darah orang Bangladesh, oleh darah orang India. Sama di Bangkok, ada darah Myanmar di sana. Itu. Nah, aku mengerti fenomena itu. Jadi bukan dalam sekarang aku nggak begitu fokus secara bagian hukum, tapi saya mau mengerti bagaimana level kapitalis di Asia Tenggara kerja, bagaimana satu berkembang yang lain. Menurut saya ada dua ASEAN, atau di mana satu naik atau turun. Dan ada juga supply, ada juga bagaimana Indonesia dapat let's say untungan untuk mengirim imigran. Karena Indonesia dapat banyak uang ketika mereka kirim imigran, itu bukan satu free. Ada banyak uang yang masuk dari Indonesia. Itu juga belum pernah dibahas. Ya, salah satu yang kelompok yang paling besar adalah perempuan. Pertama karena perempuan punya let's say luckily atau unluckily dicari di penyelenggara, terutama di sektor-sektor yang contohnya lansia, kerjanya, pabrik, dan lain-lain. Dan saya itu perlu dibahas sebenarnya. Belum pernah banyak dibahas, saya mau fokus itu, walaupun saya sekarang lagi fokus ke mengerti ABK sebenarnya. Jadi bagaimana migran ABK kerja dieksploitasi dan hanya jadi surplus ke ekonomi Taiwan. Karena itu. Walaupun kalau kita fokus secara sendiri konsep migran dalam negeri itu jauh lebih parah lagi sebenarnya. Karena konsep perbudakan di Indonesia itu masih aktif di beberapa wilayah pesisir ya. Jadi strukturnya masih perlu kita bahas, masih belum ada banyak studi tentang itu. Jadi saya bisa juga di satu kali satu generasi yang bicara. Terutama tentang kemarin kalau berkaitan dengan migran ekspektasi tentang ya buruh migran yang kerja di sektor perikanan kurang banyak atau ekspektasi labor di luar Indonesia. Oleh karena itu saya pilih itu. Yang kami saya tulis artikel itu karena kebetulan saya di sana, saya lihat dengan mata saya bicara sama orang-orangnya, kelompok-kelompok. Saya pernah di kedutaan besar Malaysia untuk semua orangnya hampir semua perempuan, mau tua, mau muda, mau anak kecil, semua perempuan. Nah itu kenapa sebenarnya? Karena membutuhkan Malaysia adalah tenaga kerja yang murah. Dan kenapa jadi murah? Karena di sini mungkin standar salary mungkin nggak begitu cukup, atau ada wilayah yang belum punya infrastruktur yang mendorong perekonomian sendiri. Itu juga adalah alasan. Itu yang kenapa saya pilih topiknya itu. Dan aku menemukan semua undang-undang hukum, oleh karena aku bilang tergantung bagaimana negara. Karena Malaysia punya standar yang sama seperti Indonesia, tapi bagaimana mereka interpretasi hukum jauh beda. Mereka nggak peduli untuk mereka. Walaupun punya agreement MOU, tapi ketika satu perempuan masuk dalam, ya udah ilegal. Untuk mereka nggak masuk, nggak ada alternatif. Karena dalam hukum mereka sendiri, dalam hukum nasional.
kalau kita mau fokus kepada hukum. Oke, baik. Terima kasih Mas Elo atas jawaban rasa penasaran kita terkait alasannya Mas Elo untuk melakukan riset di Indonesia dan ternyata ada beberapa alasan tertentu, utamanya kepekaan terhadap situasi sosial yang ada di ASEAN ya, secara garis besarnya, dan mungkin salah satu subnya tadi soal uh, dalam manusia, perempuan, dan anak di Indonesia. Oke, terima kasih banyak ya Mas Elo atas pemaparan dan sesi diskusinya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Demikian mungkin kuliah umum pada siang hari ini sudah mencapai penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pembicara yang telah bersedia berbagi dalam kelas hari ini dan tentunya terima kasih juga pada seluruh peserta yang telah hadir mengikuti perkuliahan ini dengan antusias. Webinar ini merupakan bagian dari proses pembelajaran, karena itu mohon dimaklumi segala keterbatasan kami. Webinar ini juga akan dibagikan di YouTube, jadi jangan segan-segan bagi tanggapan, termasuk di forum belajar kami yang ada di Medium, yaitu kelas kriminologi. Saya Hayuminakan Putri. Saya Wildan Yuka, selaku moderator pada hari ini, mungkin izin pamit diri. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Elo. Terima kasih.